Baik, Shalom, selamat siang, Bu Esti dan semua teman-teman di kuliah malam SK by the way. Pada siang hari ini, saya akan mewawancarai seorang ibu yang begitu luar biasa, kabit doa di GBI PRJ yang ke-7. Shalom dan selamat siang, Ibu Nancy. Shalom, selamat siang Kak Owen, selamat siang buat semuanya. Oke, pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu untuk tentang pendoa di GBI PRJ TK7, boleh ya Bu ya? Baik, saya akan coba menjawabnya. Oke, ada beberapa pertanyaan sih Bu ya sini yang saya akan tanyakannya. Yang pertama, mau mencari tahu nih Bu, apa sih kekuatan dan kelebihan dari pelayanan pendoa nih Bu? Ya, puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk bisa sharing dan berbagi ya. Tentunya kekuatan dan kelebihan dari pelayanan doa banyak ya. Salah satunya adalah seperti ini. Kalau seluruh pendoa ya kita bicara di skala CK7 ya, berdoa satu hati unity gitu ya. Apa yang kita minta itu pasti terjadi ya. Misalnya, contohnya kita minta untuk jiwa-jiwa gitu ya. Kalau semua pendoa bersatu hati berdoa untuk memenangkan jiwa, saya percaya itu pasti terjadi. Nah, bahkan juga pelayanan, misalnya kita juga untuk pelayanan di doa rumah doa. Kalau kita seluruh pendoa bersatu hati berdoa, ada misalnya jemaat yang minta didoakan ya, dan semuanya pendoa berdoa dengan satu kesatuan hati, itu powerful sekali dan kesembuhan tuh pasti terjadi. Nah, itu dia ya, ada kekuatan gitu kalau bersama-sama berdoa satu hati. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Oke, jadinya adanya ada begitu kalau ada kekuatan tuh pasti pada saat kita bersatu hati unity bersama-sama tuh pasti ada jawabannya kan Tuhan berikan buat setiap kita ya Bu ya. Pasti. Kalau kita satu hati ya tentunya. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih Bu, apa sih kelemahan dan pelayanan kelemahan dari pelayanan tim pendoa itu apa sih Bu? Oke, baik. Untuk kelemahannya, setiap kita tentunya tuh unik ya. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kelemahan yang saya boleh lihat dari pendoa itu adalah kalau firman Tuhan kan katakan begini ya, setiap orang itu dikasih ada 1 talenta, 3 bahkan 5. Nah, setiap orang juga diberikan karunia yang berbeda-beda tentunya. Dan ini unik menurut saya. Kenapa? Di pendoa pun demikian gitu ya. Jadi ada seseorang yang memang diberikan karunia lebih. Misalnya satu pendoa ini dia itu audible, bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Dan juga mungkin ada juga pendoa ini yang dia punya karunia untuk melihat ya. Nah, kelemahannya dari pelayanan ini adalah kalau seorang pendoa ya dia merasa bahwa dia lebih daripada yang lain. Ini dia kelemahannya. Contohnya misalnya ya ada si pendoa A gitu ya, dia itu audible, dengar suara Tuhan gitu ya. Lalu dia sampaikan hal itu kepada pemimpinnya gitu ya. Tanda kutip pemimpinnya bukan berarti dia tidak punya karunia, tetapi tadi seperti saya sudah sampaikan, setiap orang itu pasti punya karunia yang berbeda-beda. Nah, waktu dia menyampaikan, saya dengar suara Tuhan begini. Lalu pemimpinnya bilang, oke, kita bawa lagi dalam doa, gitu ya. Kita konfirmasi lagi kepada Tuhan. Nah, seringkali pendoa ini merasa bahwa dia itu sudah dengar suara Tuhan dan dia nggak bisa terima hal itu. Ini dia kelemahannya. Dan akhirnya dia kecewa sama pemimpinnya. Dia merasa gini, saya udah dengar suara Tuhan, tapi pemimpin saya atau senior saya, dia kok kayaknya nggak peka. Tanda kutip, bukan soal tidak peka. Itu dia. Jadi kelemahannya seperti itu. Kalau seorang pendoa diberikan karunia yang lebih itu kadang-kadang kurang ada disiplinnya. Itu seperti itu sih. Tapi bukan berarti siapapun kita itu bukan berarti masing-masing tidak dikasih karunia, ada. Tapi beda-beda. Itu aja sih kelemahannya. Maaf suaranya saya Awan suaranya belum dengar. Oke. Iya.
Oke, jadi kelemahan pendoa itu pada saat dia mendengar suara Tuhan mungkin audible ya Bu ya, tapi pasti akan dikonfirmasi juga lewat pemimpin kita yang ada di gereja ya Bu ya. Oke. Betul sekali, betul sekali. Oke, pertanyaan ketiga Bu, kesempatan yang ada dalam pelayanan doa itu apa sih Bu? Kira-kira Bu? Kalau bicara kesempatan ya, tentunya luas ya. Kesempatan itu bicara mungkin gini, pendoa itu bicara bukan masalah jenjang ya, tidak ada jenjang peningkatan gitu ya atau karir gitu ya, karena pendoa ini sebenarnya adalah pelayanan yang merupakan karunia yang sangat besar dari Tuhan gitu. Jadi kalau ada kesempatan untuk kita bisa berdoa itu suatu anugerah gitu. Bicara misalnya mungkin dia nanti ada naik level, nah ini bicara beda gitu ya. Menurut saya sih bukan kesempatan, tetapi waktunya adalah kalau memang Tuhan itu waktu dari Tuhan, itu pasti itu yang terbaik gitu ya. Akan diberikan kesempatan. Sebenarnya itu bicara untuk kita semakin lebih lagi untuk masuk lebih lagi meningkatkan tingkat rohani kita gitu loh. Tentunya kan kita nggak mau dong kelas 6 SD terus, ya kan? Ya udah umur 17 masih kelas 6 SD terus kan nggak mungkin, ya kan? Nah, untuk itu apa yang saat ini sih semakin hari kita semakin lebih lagi gitu ya peka deket sama Tuhan, apalagi kita juga mungkin setiap hari saat teduh sama Tuhan gitu. Saya percaya Tuhan pasti akan membukakan lebih lagi untuk kita untuk meningkatkan tingkat iman rohani. Jadi kesempatan yang menurut saya itu bukan soal jenjang karir, karena sebagai pendoa itu nggak ada istilah jenjang karir, tetapi kesempatan pelayanan adalah skupnya, ya skupnya. Misalnya tadinya mungkin dia itu skala doanya di tingkat kelurahan, oke? Lalu Tuhan kasih kesempatan dia berdoa untuk di tingkat wilayah Jakarta, misalnya Jakarta Utara, dari tingkat kelurahan ke Jakarta Utara, itu kan skupnya besar. Nah itu, kesempatan itu. Jadi bukan dinilai dengan karir, gitu, tetapi kesempatan tingkat rohani, gitu, kepercayaan yang Tuhan beri. Itu sih menurut saya. Oke, jadi kalau ngomong kesempatan pasti ada Tuhan yang akan membawa kita untuk semakin naik level lebih tinggi lagi. Jadi bukan masalah jenjang atau apanya ya Bu ya. Iya. Ya, betul sekali itu menurut saya. Iya. Oke, yang pertanyaan yang berikutnya Bu, ancaman apa sih Bu yang dihadapin pendoa mungkin dari dalam maupun luar Ibu? Ya, intimidasi. Ya, itu intimidasi. Itu juga saya pernah ngalamin seperti itu. Ya, pendoa ya. Kita berdoa buat orang sakit. Dan orang sakit yang mengalami sakit kanker mungkin ya, atau sakit yang mungkin yang sudah lama dokter vonis tidak bisa sembuh, lalu pendoa berdoa dan dia sembuh, ya. Nah, itu karunia. Nah, intimidasinya misalnya kalau pendoa itu ngalamin sakit. Loh, kok pendoa bisa sakit? Loh iyalah, kita manusia, ya kan? Nah, itu dia. Kok dia belum punya pasangan hidup? Padahal dia pendoa. Kok dia belum bisa punya anak? Padahal dia pendoa. Nah, itu dia. Intimidasi. Itu yang bisa membuat akhirnya pendoa itu jadi lemah imannya. Gitu loh. Jadi intimidasi, pikiran-pikiran, dan mungkin perkataan-perkataan orang itu loh. Yang membuat bisa melemahkan seorang pendoa. Itu dia. Oke, jadi bahwa kelemahan itu adalah ada intimidasi iblis yang ingin berusaha mengganggu kita ya Bu, yang mungkin pada saat kita mendoakan orang dia sembuh tapi kita yang kena, maksudnya kayak kok aku kok malah begini Tuhan gitu, kadang gitu ya Bu ya biasanya ya Bu ya. Ya, bukan kena. Misalnya seorang pendoa juga ngalamin sakit gitu ya. Bukan karena dia berdoa untuk orang sakit lalu orang yang sakit itu sembuh terus kita sakit, enggak. Misalnya ya itu dia. Seorang pendoa dia sampai sekarang kok belum bisa punya pasangan hidup, seorang pendoa kok sampai sekarang dia belum bisa punya anak gitu. Padahal dia berdoa untuk orang lain tuh pasti dijawab gitu. Nah, itu dia. Jadi kelemahan itu yang membuat akhirnya seorang pendoa itu terintimidasi. Dan itu mungkin bisa imannya itu bisa agak goyah gitu loh, karena intimidasi bukan saja dari pihak
luar, tetapi dari keluarga juga bisa. Itu sih. Dan ini pun yang memang harus dicegah Bu ya, segala intimidasi apapun yang kita rasakan terus bawa dalam doa juga ya Bu ya. Oke, berapa banyak sih Bu tim pendoa yang ada di GBI PRJ CK7 ini Bu? Untuk saat ini saya belum secara pasti saya belum tahu berapa banyak, tetapi pastinya di atas 100 ya, pasti di atas 100 karena kita kan CK7 cabangnya banyak dan tiap cabang itu pendoanya juga cukup banyak ya, terutama di PRJ sendiri juga banyak, di Intercon juga banyak gitu ya, cabang-cabang yang lain juga lumayan gitu lah. Yang pasti sih di atas 100 yang pastinya gitu. Jadi lebih mungkin bisa bilang ada di atas 100 kali ya Bu ya tim pendoa nih ya. Betul. Kurang lebih bisa 200-an lah. Kurang lebih ya. Oke. Lalu Ibu berapa lama sih Bu Ibu sudah menjabat sebagai kabid doa Bu di PRJ CK7 ini Bu? Puji Tuhan, saya dipercayakan untuk kabid doa itu sejak 2016 sampai saat ini. Ya itu semua karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Wah, berarti 2016 ke 2020 udah sudah 6 tahun ya Bu ya? Kurang lebih ya, kurang lebih hampir 6 tahun, iya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya, ada nggak sih Bu suatu kelebihan atau kriteria apa sih yang dimiliki oleh seorang kabid ketika dia dipilih oleh gembala setempat Bu? Baik, ini jawaban yang agak sulit ya. Artinya gini, kriterianya itu seorang bisa dipilih untuk menjabat sebagai kabid seperti tadi saya bilang di pertanyaan yang nomor 2 kalau nggak salah, itu semua karunia ya, anugerah. Jadi kalau seorang bisa dipercayakan sebagai kabid tentunya yang pertama itu bukan karena kemampuannya ya, bukan karena dia bisa berdoa gitu ya 24 jam nonstop, bukan. Tapi itu pasti memang sudah Tuhan yang pilih lalu melalui gembala ya. Dan tentunya seorang yang menjadi kabid itu harus rendah hati, nggak boleh sombong ya. Itu dia kuncinya. Karena kalau dia merasa bahwa diri dia seorang kabid lebih baik daripada anggotanya, wah itu udah salah. Kenapa? Karena kesombongan, Tuhan nggak suka itu. Dan saya percaya seorang kabid itu memang sudah dipilih oleh Tuhan. Itu ya, baik itu yang tadi, jadi bukan bicara jenjang karir, tetapi bicara memang sudah waktunya Tuhan persiapkan seseorang itu untuk menjadi kabid doa. Itu aja sih jawabannya dari saya. Oke, baik Bu. Jadi kriteria itu yang harus dimiliki ada kerendahan hati dan tidak boleh sombong Bu. Karena ketika kita sombong pun pasti akhir endingnya juga akan jatuh ya Bu ya. Betul sekali. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apa sih mungkin saran atau masukan dari Ibu untuk kondisi tim pelayanan doa Bu, mungkin baik di PJCK7 atau mungkin di seluruh gereja yang ada nih Bu. Ada nggak sih Bu saran atau masukannya Bu? Iya, untuk saran ya, selama ini saya percaya dan saya lihat CK7 itu pendoanya sudah luar biasa ya. Hanya saja memang diperlukan lagi ini dia bicara ketaatan kepada pemimpin. Nah, ya. Kenapa? Seperti tadi mungkin kalau misalnya anggotanya mungkin dia punya karunia lebih banyak gitu ya daripada kabitnya, pemimpinnya. Nah ini dia gitu. Jangan sampai anggotanya merasa kok bukan saya yang dipilih, kok kenapa dia yang dipilih? Saya kan lebih banyak talentanya daripada dia, gitu kan ya. Nah jadi masukannya adalah bahwa siapapun itu ya yang dipilih oleh Tuhan sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai kabid doa, kita harus bersatu hati. Nah, jadi saran saya
untuk teman-teman ataupun pendoa-pendoa ya. Bukan berarti Tuhan tidak memilih, tetapi belum waktunya. Jadi saran saya juga, dan juga itu dia sebagai pemimpin juga, benar-benar harus mempunyai hati kepada anggota-anggota pendoanya, sehingga bersama-sama bisa bergandeng tangan, bersatu hati untuk berjalan, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa, dan tentunya juga berdoa bagi gereja kita. Itu sih saran saya gitu. Jadi memberikan apa namanya ya, untuk setiap anggota-anggota atau pendoa yang lain, ayo gitu. Ayo kita saling berdoa, saling mendukung, karena kita juga perlu didukung dalam doa gitu ya. Sebagai pemimpin, sebagai leader juga perlu didukung dalam doa gitu loh. Karena sebagai tadi manusia, kita juga punya kelemahan. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi pesannya itu harus tetap benar-benar mempunyai kerendahan hati, tetap taat juga pada pemimpin, dan bersatu hati, bergandengan tangan dengan anggota pemimpin doa yang lain, supaya kita bersatu hati, unity bersama-sama untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan juga ya, Bu ya. Wow. Iya, Oke, baik. benar sekali. Terima kasih buat Ibu Nancy atas setiap wawancara pada siang hari ini, sungguh memberkati kita semuanya. Oke, thank you buat Ibu Esti dan buat semua teman-teman yang telah menonton atau melihat video kami ini. Semoga dapat memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.